Masa kepemimpinan Joko Widodo, tahun 2014 sampai 2024. Anggota kelompok 5. Untuk biografi dari Joko Widodo, kelahirannya 21 Juni 1961, usia 63 tahun, Kota Surakarta, jabatan sebelumnya Presiden Indonesia 2014 sampai 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Anak yang pertama yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang kedua Kaisang Pangarep, yang ketiga Kahiyang Ayu. Untuk pendidikannya, Universitas Gadjah Mada 1980 sampai 1985, SMA Negeri 6 Surakarta 1976 sampai 1980. Masa kepresidenannya 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Pasangannya Iryana Joko Widodo. Untuk tahun 2014, Joko Widodo mengusung visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk misinya, yang pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan hukum. Yang ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan. Yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan. Selanjutnya ada visi dan misi Jokowi 2019 sampai 2024. Visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengolahan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Selanjutnya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selanjutnya, Nawacita. Nawacita adalah 9 agenda prioritas pembangunan nasional yang dirancangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pada periode kepemimpinan mereka, 9 poin tersebut adalah: yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, yaitu fokus pada keamanan, penegakan hukum, dan politik luar negeri yang aktif. Selanjutnya, membuat pemerintah tidak absen, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Selanjutnya, membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah, dan desa. Kemudian, menolak negara lemah, yaitu melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang selanjutnya, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selanjutnya, mewujudkan kemandirian ekonomi, yaitu menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selanjutnya, melakukan revolusi karakter bangsa, yaitu membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia. Kemudian, berteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo. Yang pertama, partisipatif, yaitu selalu ikut atau terlibat dengan anggota saat akan mengambil keputusan atau kegiatan seperti tindakan belusukan yang sering dilakukannya. Yang kedua, ada karismatik, yang dimana Bapak Jokowi dapat menyelesaikan masalah yang dapat menarik perhatian banyak orang. Yang ketiga, ada transnasional, yaitu mengukur hubungan anggota dengan pemimpinnya sejauh apa.
Itu yang dilakukan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada kebijakan Joko Widodo dalam bidang pendidikan. Yang pertama, beliau mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, melalui program ini, siswa mendapatkan bantuan biaya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua, beliau mengeluarkan wajib belajar 12 tahun. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap anak usia 7 hingga 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar dan menengah secara gratis. Nah, program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan juga memperluas akses pendidikan. Yang ketiga, beliau mengeluarkan Kartu Pekerja. Nah, Kartu Pekerja ini menyediakan pelatihan dan insentif untuk membantu peserta dalam memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Yang keempat, beliau merevitalisasi kurikulum. Pemerintah memperkenalkan kurikulum 2013 K13 dan juga kurikulum Merdeka. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, Bapak Joko Widodo juga meningkatkan kualitas guru. Pemerintah memperkenalkan program sertifikasi guru dan juga pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dari para pengajar di Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam bidang sosial dan juga budaya. Yang pertama, pembangunan infrastruktur budaya. Pemerintahan Jokowi memperkenalkan berbagai inisiatif untuk tetap melestarikan budaya lokal dan nasional melalui pembangunan fasilitas budaya dan juga peningkatan akses ke warisan budaya. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Dalam bidang sosial budaya, pemerintahan mendorong penguatan rasa kebanggaan dan juga identitas nasional. Yang ketiga, pemerintahan Jokowi juga mengadakan festival dan kegiatan budaya. Pemerintah mendukung berbagai festival budaya dan juga kegiatan seni sebagai bagian dari upaya untuk tetap melestarikan tradisi dan mendorong kreativitas dari masyarakat. Yang keempat, pemberdayaan komunitas budaya lokal. Program ini fokus pada penguatan kapasitas komunitas budaya lokal termasuk melalui pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan perekonomian kreatif berbasis seni dan budaya. Yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi dan politik pada masa kepemimpinan Joko Widodo. Di periode pertama, yang pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Yang kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mendorong pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Selanjutnya pada masa periode kedua. Yang pertama ada fokus pembangunan SDM hingga infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang akan dibangun yaitu yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Yang kedua, Jokowi ajak DPR bikin 2 undang-undang. Salah satu fokus Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya adalah penyederhanaan regulasi untuk mendorong ekonomi. Secara khusus, Jokowi membeberkan rencananya untuk mengajak DPR menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Ia menjelaskan keberadaan 2 UU tersebut akan memangkas aturan-aturan yang selama ini menghambat perluasan lapangan kerja dan pengembangan UMKM. Yang ketiga, ekonomi RI didorong bertransformasi ke manufaktur dan jasa modern. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia harus transformasi ekonomi, tak lagi menggantungkan sumber daya alam, namun beralih ke industri manufaktur dan jasa modern. Hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan industri manufaktur dan jasa modern itu nantinya diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju, berpendapatan 320 juta per kapita per tahun atau 20 juta rupiah per kapita per bulan. Hasil kerja Jokowi selama 10 tahun. Mengutip dari pidato Presiden sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI untuk infrastruktur. Strukturnya 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru,
6.000 km jalan nasional, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Untuk APBN, pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, Papua dan Maluku lebih dari 6%, ekonomi Maluku Utara lebih dari 20%, inflasi di sekitaran 2-3%. Kemiskinan di tahun 2024 6,1% jadi 0,8%, stunting di tahun 2023 7,2% jadi 21,5%, pengangguran di 2024 5,7% menjadi 4,8%. Program yang dinilai sukses di setiap tahun pemerintahan Joko Widodo. Di tahun 2014, peluncuran BPJS Kartu Perlindungan Sosial, program Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Di tahun 2015, pembangunan infrastruktur skala besar, proyek-proyek jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangkit listrik. Di tahun 2016, program dana desa. Di tahun 2017, tol laut dan reforma agraria. Di tahun 2018, satu kereta atau online policy. Di tahun 2019, proyek infrastruktur besar. Di tahun 2020, penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Di tahun 2021, vaksinasi COVID-19. Di tahun 2022, MotoGP perdana di sirkuit Mandalika. Dan di tahun 2023, implementasi kendaraan listrik dan peningkatan investasi. Dan terakhir di tahun 2024, upacara kemerdekaan perdana di Ibu Kota Nusantara IKN. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada masa COVID-19. Presiden Joko Widodo kerap kali melakukan split demokrasi, sebagaimana disampaikan di sebuah artikel berita The New York Times atau yang lebih kita kenal sebagai diisukan. Disampaikan oleh Pramono Anung selaku sekretaris kabinet bahwa Presiden Jokowi sudah rindu untuk melakukan belusukan. Pramono menyampaikan bahwa memang karena Jokowi memiliki karakteristik demikian, Pramono kembali menyampaikan bahwa belusukan yang akan dilakukan Jokowi di tengah pandemi COVID-19 ini akan mengesankan bahwa Indonesia telah siap untuk melangkah menuju fase new normal atau tahapan hidup baru. Di masa pandemi COVID-19 ini, Jokowi sempat absen dari kebiasaan belusukannya. Namun, pada 30 Juni 2020, Jokowi memutuskan untuk kembali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Diwakilkan oleh juru bicara Presiden RI, Fajrul Rahman, menyampaikan bahwa maksud utama dari Presiden Jokowi yang memutuskan kembali belusukan di tengah pandemi COVID-19 ini ialah untuk memastikan sistem penanganan COVID-19 berjalan dengan sebagaimana semestinya. Pada awal Maret 2020, Jokowi telah mengumumkan kasus positif virus corona pertama terhadap warganya yang diduga tertular oleh warga negara asal Jepang. Akan tetapi, Jokowi dinilai telat dan tidak tegas dalam memberikan arahan setelah pengumuman kasus tersebut. Jokowi yang memiliki gaya pengambilan keputusan secara konseptual serta cenderung ke arah perilaku tersebutlah yang menjadi kelemahannya dalam memberikan arahan terkait penanganan pandemi COVID-19. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kelemahan masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yang pertama, utang negara yang meningkat. Pembangunan infrastruktur yang masih menyebabkan peningkatan utang negara, meskipun sebagian besar dianggap terkendali. Namun, kekhawatiran muncul terkait keberlanjutan pembayaran bunga utang dan dampaknya terhadap alokasi anggaran untuk sektor lain, seperti pada pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, usul penegakan hukum. Meski ada upaya pemberantasan korupsi, beberapa pihak menilai bahwa independensi KPK menurun, terutama setelah direvisi UU KPK pada tahun 2019. Hal ini memunculkan persepsi melemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dan yang ketiga yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Walaupun angka kemiskinan turun, kesenjangan sosial ekonomi terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah. Program pemerataan pembangunan dinilai belum sepenuhnya menyelesaikan ketimpangan ini. Dan yang keempat adalah kontroversi UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja menuai protes besar dan berbagai elemen masyarakat terutama buruh. UU ini dianggap memihak bermodal dengan mengorbankan hak-hak pekerja seperti pemerintah mengklaim bertujuan meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada sumber daya alam.
Meskipun ada upaya diversifikasi ekonomi, tergantungan pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit itu masih tinggi. Hal ini menyebabkan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dan yang keenam, yaitu isu demokrasi dan kebebasan berpendapat. Beberapa kritik menyebutkan adanya kemunduran demokrasi, terutama dengan meningkatnya penggunaan UU ITE terhadap kritik pemerintah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat dan ruang sipil. Dan yang ketujuh yaitu tantangan lingkungan. Proyek-proyek ini seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan perluasan lahan industri mendapat kritik karena dianggap berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu polarisasi sosial. Polarisasi sosial atau politik yang dimulai sejak pemilu 2014 semakin meningkat pada periode kedua Jokowi. Isu agama, politik, identitas, dan konflik di media sosial terparah mempecahkan di masyarakat.